Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan sistem reproduksi selanjutnya, yaitu pada bagian kedua tentang pembelahan meiosis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembelahan mitosis. Ada dua tahap pembelahan pada sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan kedua pembelahan ini mendahului proses pembentukan gamet atau gametogenesis pada sistem reproduksi manusia. Nah, ini merupakan gambaran tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembelahan meiosis kali ini. Kesempatan ini kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Baik, kita lanjut. Nah, pembelahan meiosis. Kalau kita perlihatkan ini gambar, ini adalah ilustrasi proses awal dari sebuah pembelahan sel secara meiosis, utamanya pada sel kelamin. Perhatikan tahap-tahap yang akan terjadi nanti. Nah, pada pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi dalam pembelahan meiosis ini separuh kromosom anaknya itu separuh dari kromosom induknya. Jadi kalau misalnya pada manusia jumlah kromosom kita itu 46, maka ketika sel mengalami pembelahan meiosis, maka hasil pembelahan terakhirnya itu adalah 23 kromosom. Nah, itu termasuk salah satu ciri dari pembelahan sel secara meiosis. Nah, yang kedua adalah pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Tadi saya sudah katakan bahwa semua proses perkembangbiakan didahului oleh pembelahan sel, termasuk pembelahan pembentukan sel gamet atau gametogenesis didahului oleh pembelahan sel. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid atau biasa diberikan simbol 2N akan menghasilkan 4 sel haploid yang biasa simbolnya itu adalah N. Jadi kalau dia diploid itu diberikan simbol 2N. Nah, kalau dia haploid simbolnya N. Jadi ketika satu sel mengalami pembelahan meiosis, induknya tadi 2N, maka keturunannya menghasilkan N. Atau induknya tadi diploid, sementara kromosom sel anaknya sifatnya adalah haploid. Nah, sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel selalu mengalami fase pertumbuhan atau biasa disebut dengan interfase. Ada buku yang mengatakan fase istirahat. Tetapi di dalam fase-fase ini, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, melalui pembelahan mitosis, ternyata ada proses-proses di dalamnya, itu ada fase G1, fase sintesis, dan fase G2 itu terjadi pada fase interfase. Nah, selanjutnya kita akan lihat tahap-tahapnya. Ada 2 tahap pada pembelahan meiosis, ada meiosis tahap pertama dan ada meiosis tahap kedua. Nah, pada meiosis tahap pertama itu dimulai dengan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis tahap kedua tahap-tahapnya meliputi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi ini dulu semuanya terjadi pada fase pertama, profase 1 sampai telofase 1, kemudian dilanjutkan meiosis tahap kedua, profase 2 sampai dengan telofase 2. Baik, kita lanjut. Kita lihat fase pembelahan meiosis tahap pertama. Kita perhatikan dulu profase 1. Apa yang terjadi pada fase ini? Perhatikan gambar ini. Ada yang terbentuk dulu, ini benang-benang spindel ini yang mulai terbentuk pada profase ini, dan itu merupakan ciri dari profase 1.
membran inti mulai menghilang. Perhatikan ini gambar ilustrasi ini, berangsur-angsur hilang ini membran intinya. Kemudian yang kedua terbentuk gelendong pembelahan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini terbentuk, kemudian membran intinya berangsur-angsur hilang. Yang ketiga adalah kromosomnya menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Jadi ini memendek dan menebal, kemudian yang sama kromosom yang homolog itu berpasangan. Pada tahap keempat, pada profase ini, peristiwa yang terjadi adalah terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Nanti pada fase berikutnya kita akan lihat bahwa ternyata yang ungu ini ada bagian yang berpasangan dengan biru, karena pada fase profase ini ada peristiwa yang terjadi yang disebut dengan pindah silang. Jadi DNA-nya akan berpasangan dengan warna yang lain, yang homolognya. Nah baik, kita lanjut. Metafase 1. Peristiwa ini yang paling nampak pada metafase 1, yaitu kromosom menempatkan diri pada bidang ekuatornya ini. Itu yang terjadi. Kromosom homolog yang tetrat itu ya bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Perhatikan yang tadinya ini baru sementara di sini, semua dua-duanya mengarah ke bagian kutub. Dan kemudian kromosom yang homolognya menempatkan diri pada bidang ekuator atau bidang pembelahan sel ini. Nah, perhatikan tadi saya katakan itu bahwa terjadi pindah silang di fase pertama tadi, sehingga antara biru dengan ungu ini ada yang berpasangan di sini karena sudah terjadi pindah silang. Masing-masing kromosom pada metafase 1 berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Jadi ini diingat, ini diikat oleh benang spindel pada bagian sentromernya, sehingga dia menempatkan diri pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Berikut fase selanjutnya kita akan lanjut. Setelah metafase 1, pembelahan berikutnya adalah anafase 1. Apa yang terjadi pada fase ini? Nah baik, nampak di sini bahwa kromosom itu memisahkan diri dan gerakannya kemana? Bergerak ke kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang-benang spindel. Itu yang terjadi pada fase ini. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Perhatikan ini. Tadinya menyatu, dia akan memisah karena ditarik oleh benang spindel, dan kedua belahan ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang bagian ini ke kutub ini, yang bagian ini ke kutub ini. Nah, tujuan anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Tadi ini yang menyatu sebenarnya itu diploid, tapi ketika masuk anafase ini terbagi dua sehingga nanti sifatnya ini sudah menjadi haploid. Tadi yang saya jelaskan pertama, ketika belum berpisah itu sifatnya 2N, dan setelah berpisah akan sifatnya menjadi N. Itu peristiwa yang terjadi pada fase anafase. Selanjutnya, fase selanjutnya adalah telofase 1. Apa yang terjadi pada telofase 1? Gambar ilustrasi ini, ketika tertarik tadi itu, membran intinya mulai perlahan-lahan terbentuk. Kalau membran intinya mulai terbentuk, berarti kromosom-kromosomnya juga akan berada di dalam inti. Perhatikan, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nah ini, nukleus mulai terbentuk, inti sudah mulai terbentuk, diawali dengan terbentuknya membran inti. Dan yang ketiga, terjadi sitokinesis. Apa yang dimaksud dengan sitokinesis? Pembelahan sitoplasma. Lihat tadinya ini masih menyatu, tapi sitoplasmanya mengalami pembelahan yang disebut dengan sitokinesis. Menjadi ketika sitokinesis terjadi, maka sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Di mana terjadinya haploid? Ketika terjadi
kedua kromosom itu membelah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Itu pada fase telofase. Nah baik, kita lanjut. Fase pembelahan meiosis tahap kedua pada profase 2. Perhatikan gambar ini. Tadi kan sudah menghasilkan 2 sel anak. Nah pada peristiwa ini membran nukleus dan nukleolus, membran nukleus, membran inti dan anak inti mulai menghilang. Perhatikan, ini masih ada tapi ini perlahan-lahan hilang. Ya. Dari ilustrasi awal ini, dari gambar ini, kalau kita perhatikan, saya akan tayangkan, ini masih ada tapi dia perlahan-lahan hilang, dan itu peristiwa yang terjadi pada fase pembelahan meiosis tahap kedua profase 2. Sentrosomnya membelah dan sepasang sentroil memisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Ini muncul benang-benang spindlenya ini, dan ini dihasilkan dari ini. Benang-benang spindle ini dihasilkan oleh sentriolnya ini. Sehingga lama-kelamaan pada fase berikutnya pasti benang-benang spindle akan terbentuk dengan sempurna. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada profase. Selanjutnya, fase pembelahan meiosis tahap kedua metafase 2. Nah, ini gambarnya. Peristiwa yang terjadi pada metafase 2, setiap kromosom haploid tadi berisi 2 kromatid. Nah, ini tadi haploid tapi di dalamnya ada 2 kromatid. Nah, tertarik ke bidang ekuator, memposisikan diri pada bidang ekuator ini. Tadi pembelahan tahap kedua ekuatornya di sini, pada tahap fase pembelahan meiosis tahap kedua ekuatornya di sebelah sini. Perhatikan ini. Sehingga nanti hampir mirip pada metafase 2 dan metafase 1, tapi bidang ekuatornya yang membedakan. Kalau metafase 1 bidang ekuator tadi berada di sini, kalau metafase 2 berada di sini. Nah itu. Nah, setelah itu terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromel, khususnya di bagian kinetokornya, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Jadi yang kinetokor itu yang pemberi tenaga pada proses atau penggerak yang menyebabkan ada gerakan-gerakan pada saat terjadi pembelahan sel, itu disebut kinetokor. Jadi penggerak di dalam peristiwa pembelahan sel namanya kinetokor. Dan ini peristiwa yang terjadi pada metafase 2 pembelahan meiosis. Selanjutnya setelah metafase adalah anafase 2. Peristiwa yang terjadi pada anafase 2 tadi yang kromosom haploid yang berada di tengah memisah lagi, dan setelah memisah dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, cara bergeraknya juga ciri dari anafase 1 dan anafase 2, kutubnya berbeda. Sehingga peristiwa yang terjadi ini pada fase ini adalah spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Jadi ini ditarik sehingga kedua terbelah menuju ke kutub yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju ke kutub yang berbeda karena ditarik oleh benang-benang spindle tadi. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Nah, ini nanti akan nampak, nanti ini akan terjadi lekukan dari atas ini. Dari atas ini juga akan terjadi lekukan-lekukan ini, yang nantinya itu akan arah pembelahan sel berikutnya. Perhatikan pada fase berikutnya, pada pembelahan meiosis tahap kedua ini. Telofase 2, perhatikan gambar ini. Tadinya menyatu, tadi ini di dalam membelah dulu, kemudian diikuti dari luar, sehingga nanti
itu akan terbentuk ada 4 sel anak pada fase akhir dari telofase. Sehingga peristiwa penting yang terjadi pada fase telofase 2 ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatid. Dilanjutkan dengan membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Membran nukleus dan intinya yang haploid itu sudah terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Perhatikan ini peristiwa di dalamnya, dia akan mulai menipis kemudian ukurannya bertambah panjang, itu menjadi kromatin. Nah, pada saat ini setelah itu terjadi lagi sitokinesis. Apa itu sitokinesis tadi? Pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk 4 sel anak yang haploid. Nah, ini yang merupakan tahapan-tahapan yang terjadi pada meiosis, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Dalam satu kali pembelahan meiosis selalu menghasilkan 4 sel anak. Dan ingat tadi cirinya, struktur kromosom sel anak berbeda dengan struktur kromosom sel induk. Kalau induknya diploid atau 2N, sel anaknya menjadi haploid. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.